Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, kali ini Hijrah Wali ingin menjelajahi napak tilas makam keramat Nyimas Gamparan serta Nyimas Melati yang berada di Parung Sapi, Jasinga, Bogor Barat. Nyimas Gamparan serta Nyimas Melati adalah seorang pendekar Sikandi yang gagah berani melawan POC Belanda kala itu. Nyimas Gamparan serta Nyimas Melati adalah keluarga besar Kesultanan Banten, yaitu Sultan Muhammad Saifuddin. Pada masa 1813, Kesultanan Banten yang dipimpin Sultan Muhammad Saifuddin mengalami keruntuhan akibat penyerangan yang dilakukan POC Belanda. Lalu, Kesultanan Banten mengadakan diaspora, perpindahan penyebaran keluarga besar Kesultanan Banten ke berbagai daerah di Nusantara ini, termasuk Nyimas Gamparan. Pada masa Kesultanan Banten mengalami keruntuhan, Belanda mengambil alih pada masa 1830 sampai 1836. Belanda mengadakan sistem tanam paksa kepada rakyat Banten agar rakyat Banten mau menyerahkan rempah-rempahnya kepada sekutu Belanda kala itu. Pada masa 1836, Nyimas Gamparan serta Nyimas Melati datang kembali ke Banten dengan menyamar sebagai rakyat jelata. Diam-diam Nyimas Gamparan serta Nyimas Melati menghimpun bala tentara pasukan, melatih ilmu kanuragan serta ilmu bela diri. Setelah semua pasukan berlatih ilmu kanuragan serta ilmu bela diri, lalu Nyimas Gamparan mengadakan musyawarah bersama pasukannya untuk pembagian tugas penyerangan ke markas besar POC Belanda yang berada di 5 titik, yaitu Serang, Cikande, Balareja, Rangkas Bitung, serta Pandeglang. Lalu pasukan Nyimas Gamparan setelah pembagian titik 5 wilayah penyerangan, semua pasukan berangkat apa yang telah diisyaratkan oleh Nyimas Gamparan. Setelah keberangkatan di daerah Cikande, bertemulah berpapasan dengan pasukan POC Belanda. Tanpa basa-basi, pasukan Nyimas Gamparan langsung menyerang serta menyerbu markas POC Belanda. Lalu pasukan Belanda pun banyak yang berguguran berjatuhan ke bumi, serta banyak juga yang berlari menyelamatkan diri kocar kacir karena penyerangan yang dilakukan Nyimas Gamparan bersama pasukannya. Lalu perperangan itu dimenangkan oleh Nyimas Gamparan bersama pasukannya yang disebut Perang Cikande Udi. Setelah mengalami kegagalan dan kekalahan POC Belanda menghimpun bala tentara baru dengan merekrut rakyat bumi agar mau bersekutu dengannya untuk melawan Nyimas Gamparan, yaitu salah satunya Demang Kartanegara yang sebagai Demang Jasinga Bogor Barat mau bersekutu dengan Belanda karena diiming-imingi menjadi Adipati Rangkas Bitung. Sekian lamanya kedua pasukan Nyimas Gamparan bersama pasukan Nyimas Melati menghimpun perperangan untuk menyerbu markas besar POC Belanda. Namun sayang seribu sayang, setelah melalui perbatasan Pamerayan Serang, pasukan Nyimas Gamparan bertemu berpapasan dengan pasukan Demang Kartanegara. Tanpa banyak bertanya, pasukan Nyimas Gamparan langsung menyerbu menghantam pasukan Kemang
nata negara. Terjadilah perperangan sengit antara kedua kubu. Banyak korban-korban berjatuhan berguguran ke bumi. Akhirnya Nyimas Gamparan terbunuh oleh Demang Kartanegara. Sehingga sekarang ini makam beliau disemayamkan di Pamarayan, Serang, Banten. Setelah mengalami kekalahan pasukan Nyimas Gamparan, pasukan Belanda berpesta pora atas kemenangannya menumpas pasukan Nyimas Gamparan. Lalu apa yang telah dijanjikan POC Belanda, Demang Kartanegara, dijadikanlah Adipati Rangkas Bitung saat itu. Namun sayang seribu sayang, rakyat Belantan enggan menerima Demang baru Adipati Rangkas Bitung karena sudah menumpas pahlawan tercintanya, yaitu Nyimas Gamparan serta Nyimas Melati bersama pasukannya. Itulah sejarah singkat yang kami ketahui. Apabila ada kekurangan kata yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.